dan Allah akan mengampuni dosa. Ketika kita bicara tentang Rasulullah, para sahabat pun membuktikan kecintaan Rasulullah kepada Rasulullah. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu sahabat Rasulullah. Dia juga adalah mertua Rasulullah. Ketika beliau berhijrah bersama dengan Rasulullah, kemudian sampailah di Gua Thur, Abu Bakar berkata, "Ya Muhammad, biarkanlah aku dulu yang masuk di dalam gua dan membersihkannya. Jika ada apa-apa, biar aku yang terkena dulu, jangan engkau ya Rasulullah." Akhirnya masuklah Abu Bakar, membersihkanlah gua, dan semua lubang-lubang itu ditutupi dengan kain surban yang dia miliki. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, silakan engkau masuk, sudah bersih." Masuklah Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah SAW kemudian terbaring di dekatnya, ternyata ada satu lubang yang tidak tertutupi karena kainnya sudah habis. Maka yang dipakai menutup itu adalah kaki Abu Bakar. Di saat itulah Abu Bakar, ada yang mengatakan naik balibom, ada yang mengatakan dia digigit ular, yang jelas binatang berbisa. Begitu sakitnya, dia ingin berteriak karena sakit, tapi dia kemudian menutup mulutnya. Kenapa? Karena ada Rasulullah yang tidur. Dia tidak ingin mengganggu tidurnya Rasulullah. Tetapi sakit itu luar biasa. Akhirnya dia meneteskan air mata karena sakit, sehingga menimpa pipi Rasulullah yang lagi tidur. Terbangun Rasulullah. "Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Apakah yang membuat kau menangis karena kau meninggalkan harta, keluarga, dan kampung di mana kau lahir?" "Tidak ya Rasulullah." "Kenapa kau menangis?" "Aku digigit oleh binatang berbisa." Akhirnya Rasulullah terbangun, kemudian meludahi kaki Abu Bakar yang kesakitan. Dengan izin Allah, ketika ludah Rasulullah sampai pada kakinya, maka berhenti sakitnya. Jadi ludah Rasulullah itu obat ya. Itu kelebihan Rasulullah. Kalau macam kita manjat itu nampak micu ya kan, pilih bor mutar. Itu beda. Keringat Rasulullah, ada ibu-ibu yang datang membawa anaknya. Di mana Rasulullah ya Fatimah? Rasulullah keluar. "Kenapa anak saya lagi demam?" Di saat itu Aisyah mengambil kapas yang di dalamnya ada keringat Rasulullah. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam air, diminumkan pada anak itu. Dengan izin Allah, itu demamnya berhenti ya, karena keringat Rasulullah. Kalau bapak-bapak mau coba ya silakan ya, istrinya sakit perut, ambillah keringatnya sedikit ya, kasih air, minumkan, insya Allah tambah sakit ya. Kenapa? Karena itu ada keistimewaan. Jadi memang ada beberapa keistimewaan secara pribadi Rasulullah. Yang kedua, ada memang yang dilakukan oleh Nabi tidak kita ikuti. Misalnya Rasulullah itu setiap dia salat berjamaah, beliau selalu imam. Jangan kita ikuti. Kalau semuanya mau jadi imam, tidak ada mau jadi makmum, tidak ada salat berjamaah. Yang kedua, Rasulullah itu kalau ziarah kubur itu jam 3 malam. Beliau jam 3 malam keluar ke Baqi ziarah kubur. Coba siapa yang berani ke kuburan jam 3? Ya. Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena selalu ada rasa takut. Nah, itu Abu Bakar, bagi dia mencintai Rasulullah luar biasa. Lalu kemudian Umar bin Khattab. Bayangkan Umar ketika dia salat, lalu kemudian ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'. Ya, makanya paham-paham ekstrim itu yang membunuh sahabat itu juga hafal Al-Quran, kemudian dia juga ahli tafsir misalnya. Tetapi itulah yang dimaksud dengan ekstrim. Pokoknya nacanya golongan lesiko. Nah, ketika dia tertikam, bukan sakitnya yang dia pikirkan, tetapi yang dipikirkan adalah, wahai sahabatku, bersegera ke Ummul Mukminin. Istri
di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika laporan sampai kepada Ummul Mukminin dan ternyata diizinkan, datanglah utusan, wahai Umar, Ummul Mukminin mengizinkan engkau dikubur ketika meninggal di dekat Rasulullah. Begitu bahagianya ia, bukan sakit yang dia pikirkan, tetapi ketika meninggal dia ingin berseberangan kuburannya dengan Rasulullah. Makanya kalau bapak ibu meninggal, jangan sembarang dikubur. Dalam kitab Irsyadul Ibad ada anak kecil yang rambutnya masih hitam, meninggal dikubur. Namun di akhirat ketemu dengan bapaknya, ternyata si anak kecil ini semua rambutnya putih. Yang membuat si bapak bertanya, wahai anak, kenapa rambutmu memutih begitu? Kenapa ini masih kecil, kok masih anak, kenapa putih? Kata anaknya, itu kesalahan bapak, kesalahan mama. Kenapa saya salah? Wahai bapak, ketika kau kuburkan saya di dunia, mufasidah peka kubur nafarimudik. Nah, ketika dia masuk, datanglah siksaan, nah kubur pun nabi kena nasihat, nama putih mana kamu buat? Bahayanya. Jadi ternyata ketika meninggal, usahakan berdekatan dengan orang-orang baik. Ya, kalau bapak-bapak punya lahan tanah, ya boleh apa kuburan khusus keluarga supaya tidak sembarang yang masuk, itu bagus. Ya, itu pentingnya apa ya kuburan itu. Makanya pada lama bawahnya perhatikan dengan siapa dia bertetangga. Nah, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagia umat di situ. Maka bahkan pada saat Rasulullah itu meninggal, orang mengatakan, penduduk Makkah mengatakan Rasulullah harus dikuburkan di Mekah karena dia meninggal di Mekah. Nah, penduduk Madinah tidak, Rasulullah di Madinah meninggal harus dikuburkan. Maaf itu kalau orang baik itu jenazahnya putih apa? Orang terlompok untuk mengurusinya. Tapi potong aja urus alim. Ya, ada orang itu meninggal sampai apa ya? Kata keluarganya, insyaallah akan disolatkan di masjid. Oh, ini imam ini bersegera ke masjid menuju pintu masjid kunci. Ketika jenazah datang, tidak ada pintu terbuka, semua tertutup. Sampai orang menunggu lama di luar. Siapa yang pegang kunci? Kenapa tidak dibuka masjid? Ini kita masalah jenazah. Kira-kira ada 30 menit baru lagi imam keluar. Oh, kembali Pak Imam bilang, kenapa kau tutup masjid ini kan rumah Allah, ini ibadah tempat umum. Marah masyarakat, turunkan imam. Tanya turunkan ada sebab imam diturunkan. Kata imam, kalau kau palesona, kau tahu kenapa saya tutup di masjid? Ini orang selama saya imam di sini tidak pernah datang di masjid. Tiba-tiba ia bersampaian, dia tidak pernah sholat di belakang saya. Tiba-tiba kau mau bawa dia mau di depan saya. Oh, jangan pernah. Ya. Nah, beda kalau kita alhamdulillah semuanya dia mau masjid. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah. Itu Umar. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Dialah yang mengganti Rasulullah tidur di tempat tidurnya saat dikepung. Dia tahu nyawa taruhannya, tetapi dia memilih mengganti Rasulullah di tempat pembaringan ketika Rasulullah akan berangkat bersama Abu Bakar hijrah dikepung. Dan ketika Rasulullah sudah lewat, orang kafir terbangun, lalu kemudian memasuki rumah Rasulullah, membuka selimut, bukan Rasulullah didapat, Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan menyerahkan harta. Begitulah cinta para sahabat. Nah, namun ada salah satu sahabat ketika Rasulullah itu berwudu, nafas dari dia kemudian ambil itu bekas air wudu Rasulullah, lalu disapukanlah pada seluruh tubuhnya. Nabi berkata, untuk apa itu? Ya Rasulullah, karena aku mencintaimu sampai air wudumu pun usap-usap bumi ala aku cinta. Apa kata Nabi? Bukan begitu sudah namanya cinta. Ya namanya cinta, kalau kau cinta saya, ikuti akhlakku, perbaiki akhlakku, itu namanya cinta. Jadi bukan pada benda. Ya, makanya dulu Imam Malik ketika meninggal, ya semua apa yang dipegang oleh Imam Malik, baik Imam Malik ketika ada orang kesurupan, biar sandalnya memperlihatkan pada jin yang masuk dalam tubuh orang langsung keluar. Ya, kenapa? Karena Imam Malik seorang ulama, dia dekat dengan Allah, jadi diberikan keistimewaan.
Akhirnya ketika Imam Malik meninggal, banyak orang yang mengambil perabot rumahnya. Ada yang mengambil sandalnya, ada yang mengambil sendoknya, dia gantung di pintu-pintunya. Kenapa? Karena dalam sejarah dikatakan setan, jin itu takut masuk dan memegang sesuatu yang pernah dipegang oleh Imam Malik. Nah, tibalah masanya kita banyak pula yang digantung-gantung di pintunya. Cuma masalahnya dari Imam Malik itu, ya, agak tuh kita. Jika kebutingi alat merasa muka tuh bewana andengin supaya kebutin itu anak mengerti. Apa yang terjadi? Mawar kurasa itu lemah jangan. Ya, kenapa? Karena bukan pada bendanya, tetapi pada nilai spiritual Imam Malik. Ya seperti tadi, bukan pada benda aibnya sehingga orang yang tak mencintai Rasulullah, tetapi yang mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Apalagi kalau bicara tentang bagaimana cinta Nabi kepada umatnya, jangan dihitung lagi. Ketika tawaran harta, Muhammad, kau pilih harta mana yang kau sukai? Tawaran harta, pangkat, jabatan, wanita, dia tolak semua. Coba macam kita, kalau ada tawaran harta, ya, yang tadinya keputusannya A, oh ada tawaran harta, bisa jadi B. Kalau Rasulullah tawaran harta, tahta, wanita, semua ditolak. Kenapa? Dia ingin berdakwah kepada umatnya. Sampai Rasulullah meninggal, lalu bertemu, kemudian ketika dia akan meninggal, yang ditanyakan adalah fasilitas untuk umatnya. Bahkan dibaktikan nanti di akhirat, bukan keluarganya bagaimana fasilitas istri, anak-anak saya, tetapi yang dia tanyakan adalah bagaimana dengan umatku. Sampai Rasulullah kemudian diberikanlah kemampuan nantinya di akhirat memberikan syafaat. Maka kalau ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, cintailah Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah